2, 3, pick it up now. Pump it up, you came to get it drunk with a name of get it drunk. You came to get it on. 45 over your bank to get it on. Roll up like that thing, you get it on. Let's get it on. Came to get it on. Look, what you want, pump, double flip, pump, ride, pump, jump off, homie, jump off. All these haters on my shit, jump off. Put all the me, jump off. Look, jump off. Do your thing, let me do my thing. Do your thing, let me do my thing. Move that thing, let me move that thing. Move that thing, let me move that thing. So do your thing, let me do my thing. Me a go on. Stamina. Blue. Call it ball. Yo. My down. Turn it up. Been through some ghetto ass shit. She worked at, she popping that like say the bread. Yeah, and they hit the ball. She got a rip on a nigga like the ball. Halo, selamat pagi. Tos dulu dong nih sama teman-teman saya di sini. Halo. Saking semangatnya sampai jatuh nih apa nih? Ya itulah properti ya. Halo Kak Dian. Terima kasih udah meramaikan studio. Di sini ramai banget. Tepuk tangan dong. Tangan Orang dong. semuanya juga Ada di sini ya. 1 juta Tuh, orang kan? pada di sini. Ya, ini adalah teman-teman dari SMP Katolik Abdi Siswa 2. Abdi Siswa 2. Nah, ini teman-teman SMP di sini tadi sudah menampilkan beragam tarian modern dan juga tradisional. Ya. Nah, Mbak Dia mau dikenalin dong ini siapa saja di sini yang hadir? Boleh. Mungkin anak-anak bisa nyebutin langsung. Boleh. Halo, nama saya Nikita. Saya Clara. Nama saya Fiena. Nama aku Sala. Oke, dan ini kalian kelas Enggak ya, aku enggak. kalian udah tahu dong pelatihnya di sini ya. Oke. Kalau ini kelas berapa rata-rata? Kami kelas 8. Kelas 8. Dua SMP. Harus mikir ya, Okta ya. Enggak sebaya ya. Sebaya Tapi sama orang tuanya. Oke, nah kalau ngomongin masalah dance tadi kan tadi semangat banget nih teman-teman Iya kita dong, di sini, harus. adik-adik kita di sini. Nah, ini latihannya berapa lama sih Kak Dian dan gampang nggak sih melatih anak-anak seusianya? Seusia ini ya. Sebenarnya untuk teknik gampang susahnya itu sebenarnya tergantung sih rata-rata, dan kebetulan anak-anak ini semuanya hebat-hebat lah, cerdas-cerdas ya. Jadi tingkat kesulitan itu biasanya mereka agak sulit itu di tempo ya, di beat. Dan biasanya kalau udah dapat koreografinya tuh mereka tuh lebih sulitnya lagi adalah detailnya. Oke, nah kalau ngomongin masa detail yang juga menjadi pikiran saya adalah kenapa mau mengkolaborasikan tarian tradisional dan juga tarian modern? Nah itu dia, karena kan sebenarnya konsep modern dance biasanya kan udah gitu aja ya, mix beberapa lagu yang kita mix, biasanya kan itu aja tampilannya. Nah kebetulan saya beberapa waktu lalu juga diundang ya. Udah sering ya. Oke, terus? Diundang khusus untuk tradisional. Tapi tradisional ya kalian ya? Jadi kebetulan basic saya di awal itu ngajar tradisional. Jadi saya kolaborasi tradisional dengan modern dance. Nah, gitu. yang Dan tadi itu kan jarang, belum ada. Betul, belum ada belum sejarah. banyak. Yang tadi tuh yang ditampilkan maksudnya ada arti tersendiri kah atau misalnya gerakan-gerakannya itu bercerita apa gitu? Kalau untuk cerita enggak sih Kalau ya, modern? cuman kali ini berkonsep Bali. Oh iya. Ya Bali karena musiknya tadi udah lebih ke etnik Bali. Kita combine dengan musik modern dance. Tapi Oh ini kalau lebih ke menceritakan libur apa- Nataru ya, banyak yang liburan ke Bali ya, Iya. hadirkan di sini. Nah, kita- Nggak perlu jauh-jauh ke Bali, Iya, ini kita juga ada. betul. Nah kalau ngomongin masalah tarian tradisional dan juga modern, saya mau nanya ke Nikita. Nikita, sudah berapa lama belajar nari?
alasan nari karena suka atau disuruh orang tuanya? Mama papanya di sini. Kalau untuk suka nari itu dari kecil, dari TK udah suka. Oke. Terus kalau kenapa pilih nari karena emang hobi aja. Hobi dari aja ya. kecil. Iya. Nah, pada saat diajarin sama Kak Dian, tarian tradisional dan juga modern digabungin, gimana pertama kali latihannya? Agak bingung sih, soalnya kan kayak biasa satu-satu jujur terus digabung, tapi udah lama latihan jadi terbiasa gitu. Terbiasa. Yang inget nggak pertama kali tarian tradisional dan juga modern yang kamu belajar seperti apa? Dicontohin boleh? Yang mana? Boleh. Coba kayak gimana yang pertama kali latihan dari tradisional terus tiba-tiba langsung ke modern gitu? Tunjukin. Boleh? Kalian yang mana? Tapi emang itu jadi tantangan ya Kak Dian. Maksudnya kan karena gerakannya beda ya. Langsung kan temponya juga ngerubah temponya kan. Boleh dari dong Kak Dian. Boleh ya. Contohnya kayak coba. Gimana? Kalau misalnya dari tradisional tiba-tiba ke modern. Jadi gelas yang pertama kan harus karena Bali, kita harus mainannya agem, ya kan? Agem. Oh, oke. Jadi harus begini. Kemudian tiba-tiba kita pakai transisi dimuter. Baru 1, 2, 3. Bang and hop gitu. Oh, jadi powernya emang kalau pelatih beda ya. Coba Reza. Dari lemah lembut Oke. kita ambil Beatnya. gerakan yang lebih tegas. Oke. Nah, Sola lebih senang tradisional apa modern? Aku sih karena aku emang hobi nari, jadi aku nggak masalah sama dua-duanya. Jadi tapi kalau misalnya sesuai hobi aku, emang aku dari kecil itu suka sama nari modern. Oke. Tapi just info aja, ini anak-anak ini anak saya dari TK. Jadi TK itu udah belajar nari, TK, SD, SMP sekarang di. Pantesan kita bilang dari TK, ternyata dari TK udah diajari sama Kadian ya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini semua, apa sih yang memang akhirnya mau gitu tradisional? Enggak, kayak saya lebih ke modern aja deh. Apalagi anak-anak zaman sekarang begitu, buat bikin konten dan sebagainya. Tapi ini mau gitu menggabungkan tradisional dan juga modern. Tolak coba. Karena menurut aku Indonesia itu kan unik ya, jadi punya banyak seni. Nah, kita harus melestarikan itu biar anak-anak yang merasa aku tuh lebih suka modern itu bisa ngeliat terus merasa kayak oh keren juga ini dan ikut melestarikan juga. Ih, keren jawabannya. Ini ada kegiatannya ya waktu itu Ya, di mana nih? terakhir itu di salah satu mall terbesar di Jakarta Barat ya. Kita ngisi di sana. Yang ini sih karena ini temanya Christmas, jadi ya kita Disesuaikan nuansanya. Ya, jadi memang by request. Oke, latihannya berapa lama sih Mbak Dian biasanya sampai bisa menguasai satu lagu gitu atau satu tarian? Ya karena kita masuknya di jam ekskul, jadi kita ketemunya cuma seminggu sekali ya. Seminggu sekali udah sehebat ini. Seminggu sekali. Emang harus punya basic atau gimana sih Kak Dian? Basicnya sebenarnya dari awal tuh pertama hobinya dulu ya, emang anaknya suka, bagus, terus tidak pantang menyerah itu sih pertama. Pantang menyerah dan disiplin. juga disiplin, itulah kuncinya ketika orang-orang atau teman-teman semua di sini ingin latihan tari tradisional dan juga modern. Tapi yang juga jadi pertanyaan saya adalah ini semua tarian tradisional bisa dikombinasikan dengan tarian modern atau hanya sebatas ada nih daerah Bali aja atau daerah Sumatera aja atau kayak gimana sih? Sebenarnya tuh tadi itu by request ya. One day kita punya event yang memang diundang di acaranya orang Sumatera Barat gitu ya. Kita akan Pernah nggak, Bi? Pernah. Contohin gimana Sumatera Barat. Bener ya Mas Reza. Jadi misal gini, kayak Sumatera Barat terkenal dengan apanya? Rendang. Nortor. Mana nortor? Tari piring ya? Itu soto utara ya. Tari piring. Jadi Tari piring. ya, jadi gini ya. Pertama kan pasti dam. Oh itu nggak bisa bawa piring sih tapi ya pecah ya? Jangan piring beneran. Oh jadi sebegitunya. Jadi terinspirasi dari gerakan-gerakan yang ada di di budaya yang ada di Nah, keren banget ya. susah nggak sih Mbak Dian bikin kreasi tarian gitu di mix porsinya gitu gimana? Kayak tadi kan sebenarnya kayak nuansa aja kan di depan. Jadi kayak memang karena kita lebih ke modern dance-nya, jadi emang di depan cuma sedikit aja. Oh jadi selipkan ya? Diselipkan, tetap ingin memperkenalkan bahwa kita masih ada Indonesianya nih. Cuma ada sayangnya Mas Reza. Apa sayangnya? Sayangnya kita beberapa kali ikut kompetisi ya. Terakhir kompetisi menampilkan kalau yang modern dance aja sih
thanks God masih dapet lah ya nomor. Tapi kalau yang Tradisional? di-combine sama tradisional, kita terakhir malah kalah ya. Apa sih sebenarnya penilaian itu? Apakah memang kurangnya sosialisasi antara traditional dance dan juga modern dance atau seperti apa sih? Karena mungkin belum dapat tempat aja di hati juri mungkin ya. Karena Padahal di Kompas TV udah dapat tempat di Sabtu Airport kan. makanya terima kasih banyak nih Kompas TV nih. Ya mudah-mudahan ini juga akhirnya bisa membuka masyarakat Indonesia bahwa tarian tradisional dan juga modern ini sebenarnya bisa berkolaborasi. Betul. Jadi nggak sebenarnya mungkin juri-juri tertentu kali ya. Kan di luar kalau kompetisi bakat di luar justru memang dikolaborasi dengan tari-tari daerah. Betul. Gitu. Jadi juri-juri internasional malah mengapresiasi. Cuman sayang aja kita di sini karena ada 2 tim nanti kita perkenalkan di ini. Kalau itu saya kolaborasi dengan tari Jaipong. Serius? Ya. Bisa juga tari Bisa Jaipong? dong. Nah itu pun saya masukkan ke kompetisi masih belum dapat nomor juga. Mudah-mudahan habis dari Kompas TV nanti ke kompetisi semuanya pada hebat-hebat dan menang-menang. Ini juga tentunya menjadi memperkenalkan juga, terus juga bisa menginspirasi anak-anak muda juga begitu. Akhirnya bisa berkolaborasi tarian tradisional untuk memperkenalkan bahwa Indonesia ini kaya dengan tradisi, tari menari, dan hingga bisa berkolaborasi dengan modern saat ini ya. Karena khawatir Mas Reza kalau khawatirnya adalah kalau modern dance aja kita kasih ke anak-anak, dia tidak di-combine dengan itu. Lama-lama mereka semua nih akan meninggalkan budaya Indonesia yang sebenarnya jadi ikonnya Indonesia itu apa sih? Ya kan orang luar di sana juga taunya kita tari budaya daerah kita kan. Jadi tetap saya ingin memperkenalkan bahwa tari daerah ini bisa loh dikolaborasi dengan tari modern. Nah, tari tradisional kan banyak nih Mbak Dian. Ada nggak sih tarian dari daerah mana gitu yang agak sulit nih gitu dikulik jadi buat tantangan. buat dipadukan sama modern itu? Aku belum pernah nyoba sih tari saman ya. Oh iya. Iya. Oh ya benar-benar. Iya lah. Kayak gini ya. Iya kan dong. Makanya. Terus tiba-tiba langsung berdiri gitu ya. Belum pernah. Oke. Tapi sisanya yang lain sih udah pernah coba, udah pernah di-collab, baik itu dari Kalimantan udah pernah. Papua apalagi, Papua tuh sering banget. Karena kan itu energik, dicampur energik, jadi emang nyambung. Oke. Gitu. Nah tadi Kak Dian juga sempat kasih spill ke kita bahwa akan ada 1 tim lagi yang nantinya akan hadir untuk Anda pemirsa Kompas TV. Saksikan nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Air Pekan. Udah siap. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pekan Saudara. Ini kayak ganti tim ya. Betul. Bedanya apa nih dari Kalian? Sekolah Katolik Siswa ini dari Bintaro katanya. Betul. Ya. Bedanya apa nih sama yang tadi? Warna baju ya? Sama warna rambut Jadi agak merah ya soalnya. sekarang biru ya. Sama-sama di Abdi Siswa karena Abdi Siswa itu ada beberapa tempat. Jadi tadi itu dari area Aries, Kebonjeruk, kalau ini Bintaro. Oke. Tapi sama kelas 8 juga. Nggak tahu kelas berapa sih? Ini kelas berapa? Aku ada yang kelas 9. Oke. Nah boleh kenalan dulu. Kalau kenalan tadi dulu udah lah kenalan, ya. ini belum kenalan. Boleh kenalin dulu dong. Siapa-siapa aja di sini? Aku namanya Cila. Cila. Namaku Elkin. Elgin. Nama saya Charlotte. Halo, aku Janet. Oke, nah ini kelas 8 dan juga kelas 9 ya. Ini kelas 7. Oh kelas 7 juga. Aku kelas berapa ya? Kelas berat kayaknya. Lebih ke orang tua siswa kita ya. Nah kalau berbicara tadi ada kolaborasi tarian tradisional dan juga modern. Apa sih yang membuat kalian berminat untuk latihan keduanya? Karena unik. Unik. Iya. Uniknya apa? Kan ada gabungan dari tradisional dan modern sekarang. Dari kamu yang sudah latihan yang paling mana tarian tradisional yang paling sulit? Yang menjadi tantangan buat kamu? Mungkin kuda-kuda yang turun ya. Nah itu kayak gimana? Mungkin bisa Boleh diajarin dong. Kak Reza? Kasih tahu dong kayak gimana. Mana tuh? Janet, boleh? Yang mana Yang tuh? jalan aja. Yang mana? Jalan aja. Oh iya, gini. Oh. Jadi gini. Jalan. Oh, harus nunduk ya. Jadi gimana? Oh, apa yang buat sulit? Wow, expert. Lebih ke jompo loh gitu ya. Karena kan Gitu ya? mereka biasanya kan lebih ke modern yang tapi kalau dikasih yang daerah, ya itu buat mereka PR gitu, PR Oke. banget gitu. Oke, nah kalau Janet sendiri ketika mencoba menggabungkan tarian tradisional dan juga modern ini, apa respon pertama kali ketika latihan? Seneng sih bisa menggabungkan tradisional dan modern. Basicnya emang tradisional atau modern? Sukanya? Waktu kecil sukanya tradisional, Oh, tapi memang udah sekarang ada. iya ada. Karena aku ngajar di Abdi Siswa itu, jadi ada tingkat
Ya, jadi kayak kelas kecil, kelas TK, terus SD 1, 2, 3, itu masih saya hantem dengan tari tradisional. Kenapa diawali dengan tarian tradisional? Salah satu bentuk mencintai budaya kita dari sejak dini kan. Oke. Kemudian kedua karena berdasarkan dari saya ya pengalaman pribadi. Kalau sudah bisa tradisional, untuk modern kita nggak terlalu amat sulit. Oke. Nah, benar nggak sih Kadian bahwa tarian tradisional ini tekniknya jauh lebih sulit dibandingkan dengan modern? Karena modern itu banyak lebih ke power, sementara tradisional ini ke teknik. Betul sekali. Itu udah bisa jawab sendiri. Iya, kan dia dancer. Coba contohin, Reza. Karena banyak orang beranggapan bahwa modernisme tradisional udah nggak banyak dilihat dan sebagainya. Betul. Padahal lebih Tapi susah. justru yang lebih sulit. Betul. Gitu ya. Justru anak-anak dikasih tradisional awalnya menangis ya kayak, kok ada tradisionalnya gitu ya. Karena misalnya kalau yang nanti kita akan saksikan mereka ini berkolaborasi dengan tari Jaipong. Oke. Jaipong itu kan gerakannya tegas, tapi juga harus ada pakemnya ya, agemnya. Jadi di situ aja mereka harus menghidupkan yang namanya tari Jaipong itu seperti apa tuh. Mereka punya PR banyak ya untuk hal itu ya. Kalau modern kan lebih banyak cuma ngafalin koreonya aja. Oke. Sama tempo yang misalnya lambat, yang cepat ya. Oke. Lebih ke situ aja. Tadi kalian juga menyebutkan ini kan dari kecil, dari TK, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lalu bagaimana misalnya nih ada ibu-ibu di rumah yang anaknya sudah kelas 4, kelas 5 SD, baru nonton ini, pengen diajarin nih. Bisa nggak sih belajar dari usia-usia yang mungkin udah kelas 4, kelas 5 gitu loh? Bisa. Artinya gini, tentunya beda ya dengan anak yang emang dari TK ngikutin terus sama yang baru latihan ya. Pastinya akan ada beda hasil. Tapi kita lihat kalau memang anaknya berbakat pasti bisa. Saya yakin. Oke. Jadi secara usia berapapun bisa ya? Oke. Kalau dari TK itu hitungannya ya TK besar ya. Oke. Dari usia 4 sampai 5 tahun. Kalau usia kayak kami berdua ini bisa nggak? Kita mau latihan ya? Coba ya. Apakah dalam berapa menit? Gimana, apa yang harus dipelajari pertama Apa kali? Yang tradisionalnya atau yang modern? Yang sulit lah saya mah. Wow. Kita kasih yang tradisionalnya aja. Iya, Boleh tradisional. Ke depan ayo kita kasih contoh. Oke, contohin ya. Yuk, coba bagian Jaipong. Teman-teman, pertama contohinnya jangan cepet-cepet ya. Oke. Oh, kalau ini yang modernnya nih. Oke. Musiknya modern. Modern ya. Modern dulu. Yuk kita semua ya. Kita ulang dikit boleh nggak? Diulang boleh? Jadi mungkin gerakannya dulu kali ya. Oke, kalau gerakannya modernnya gimana? Musiknya harus modern soalnya. Oh, boleh. Jadi 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. Udah ya, 8 1. 8 pertama. 8 kedua. 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. 8 kedua, diinget-inget ya. Aduh, udah lupa lagi. 8 ketiga. 1 and 2 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. Oke, langsung pakai musik. Kalau gitu ya. Hey. Ayo, kita mulai. Ke depan. Yuk, kasih contoh. Apa itu? Anda lebih ke pusing, kita lebih ke ngap ya. Capek gitu. Ya karena gini, kalau mau latihan ini tuh memang harus fisiknya kuat. Oke. Saya ajarin anak-anak untuk sebelum mulai lari dulu di lapangan. Pemanasan dulu. Lari lapangan 3 kali. Belum sit up-nya. Jadi emang harus kuat dulu ini fisik. Kalian pernah nggak sih? Aduh, kayaknya nggak gue banget gitu loh. Capek gitu, pernah nggak sih? Banget. Pernah. Nggak, karena memang suka ya. Suka. Hobi. Oke, kalau Janet? Pernah sih kadang-kadang suka capek dulu, iya. Terus gimana cara bangkitin semangatnya lagi untuk bahwa oke, ini karena saya hobi, saya suka dan dapat dorongan positif dari keluarga, orang tua, kayaknya harus bangkit lagi gitu. Gimana caranya? Ya semangat aja sih, ya emang suka. Oh gitu, dan Kan banyak apalagi PR, didukung kan? sama teman-teman juga banyak Iya, ya Kak? Karena juga kan mereka ada penilaian di akhir, ada evaluasi untuk nilai rapor misalnya. Oke, Dan oke. info juga bahwa abdi siswa baik itu di Aries maupun Bintaro, kita melibatkan kalau di Bintaro itu 1.100 siswa akan mengadakan pagelaran seni akbar. Nah, itu kapan tuh? Kapannya itu tanggal 18 Januari. Nah, oke, masih sempat liburan lah ya. Ya, kalau tahun baru. di Titan Center Bintaro. Sedangkan kalau yang di Aries itu melibatkan 700 lebih siswa dan itu semua
menari, berakting dan Dan sebagainya. ini tidak hanya di sekolah, latihan ini pun juga bisa dilakukan di rumah atau di sanggar-sanggar begitu ya. Kak, kalau misalnya pengen tanya-tanya sama Kak Dian untuk soal masalah kolaborasi tarian tradisional dan juga modern, bisa kemana sih? Ada Instagramnya nggak sih? Instagramnya ke pribadi dulu ya. Boleh. Ke Dian Mesita. Dian Mesita gitu aja. Dian Mesita ya. Terus kalau yang nggak pribadi katanya tadi? Pribadi di Abdi Siswa SMP, Abdi Siswa Bintaro ataupun Aries. Oke, itu juga semua bisa ditanya, bahkan bisa berkolaborasi bersama, jalin kerja sama, siapa tahu juga bisa memperkenalkan tarian tradisional dan juga modern untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Oke, ke depan apa yang ingin dilakukan sama teman-teman dari siswa SMP Abdi Siswa? Ke depan, target terdepan yaitu pagelaran seni yang memang melibatkan segitu banyaknya dan kebetulan seluruh koreografinya dibuat oleh saya sendiri. Oke. Jadi mudah-mudahan target terdekat adalah bisa memberikan yang terbaik untuk semua pemirsa atau apa namanya undangan ya, undangan yang akan hadir. Terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk para orang tua yang ingin mengajarkan anaknya untuk tarian tradisional dan juga modern, apa yang bisa disampaikan Kak Dian? Mama, papa, atau para orang tua yang tentunya memberikan dukungan kepada anak-anaknya dalam hal tari, support penuh, tapi tidak hanya modernnya, tapi tradisionalnya juga harus perlu ditumbuh kembangkan, karena itu adalah dasar utama kita ada di Indonesia. Karena mereka udah siapin, nanti kita akan menunjukkan seperti apa tarian yang nanti akan dilakukan sama adik-adik kita dari SMP Abdi Siswa Bintaro. Kami berdua juga harus pamit. Terima kasih sekali lagi Kak Dian, teman-teman, mama papanya juga sudah hadir di studio Kompas TV. Terima kasih. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Ini dia teman-teman dari SMP Abdi Siswa Bintaro. Tepuk tangan dulu dong. No face, no case. Hit the first night, first day. Gotta keep